Gak mau warga Jawa Barat kesusahan, Deddy Mulyadi satu-satunya gubernur yang bikin pos pengaduan. Kalau ngomongin Kang Deddy, emang gak ada habisnya. Mulai dari cara dia kerja sampai urusan bercanda, semua jadi berita. Kalau kalian tahu, Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur satu-satunya di Indonesia yang sengaja membuka pos pengaduan untuk warganya. Buka setiap hari Senin sampai Jumat, pos pengaduan ini dibuat untuk memudahkan warga Jawa Barat membantu mengatasi permasalahan mereka. Bayangin, dalam 1 bulan, pos pengaduan ini menerima lebih dari 7.000 permasalahan. Dan jika setengahnya pengaduan itu terselesaikan, berarti Kang Deddy dalam waktu 1 tahun bisa membantu sekitar 40.000 lebih warganya. Bukan Kang Deddy namanya jika tidak ada gebrakan-gebrakan baru. Kali ini Kang Deddy memberikan sebuah pelayanan yang sangat luar biasa kepada masyarakat Jawa Barat untuk bisa mengadu keluhan-keluhan atau kekurangan-kekurangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan hal ini disambut gembira oleh warga Jawa Barat, sehingga warga Jawa Barat bisa memberikan masukan-masukan serta usulan-usulan. Dan langkah-langkah ini dianggap efisien dalam kemajuan Jawa Barat. Seperti apa mekanisme dan juga pelaksanaan dari pos pengaduan di Jawa Barat? Kita simak videonya. Kemarin ada 7.000 orang yang datang ke sini dan banyak juga yang teratasi masalahnya. Rata-rata apa? Rata-rata masalah kesehatan, 98%-nya masalah hutang piutang. Waduh. Namun jangan salah tangkap, pos pengaduan ini dibuat bukan untuk minta uang atau sumbangan, apalagi urusan hutang piutang, karena hal tersebut merupakan ranah pribadi. Hal seperti itu sudah pasti tidak akan ditanggapi, karena sampai sekarang pun masih ada aja yang datang cuma buat minta uang atau bayarin hutang. Ya, untuk semua yang datang ke sini, semuanya kita layani dengan sepenuh hati dan senyum. Oh iya. Tapi untuk yang masalah hutang piutang, mohon maaf karena kita tidak menyediakan layanan untuk itu. Kita hanya menyediakan 3 layanan aspek. Yang pertama masalah pendidikan, kesehatan, sama masalah hukum. Karena kita mempunyai tim kuasa hukum Jabar Istimewa dan itu gratis. Gratis buat semua warga Jabar. Tidak di follow up yang di sini apa aja? Masalah utang piutang, masalah modal usaha, masalah jual aset karena Bapak itu tidak membeli aset di luar lingkungan Lembur Pakuan, apalagi yang di luar provinsi atau di luar kota Subang, seperti itu. Jadi buat warga Jabar, silahkan datang ke sini, tapi jangan sampai salah memanfaatkan fasilitas yang diberikan sama Kang Deddy. Baru kasih uang ke orang tuanya senilai 15.000 dulu. Senilai 15.000, suruh dimasak di rumahnya. Nanti hasil dari 15.000 itu jadi apa? Kemarin ada titipan uang nggak? Ke orang tuanya? Ada? Ada berapa? 15.000. Satu model ini ada yang dikasihkan langsung ke orang tuanya biar tukar gantinya. Ini dimasak di sekolah? Sama Porsita ya? Porsita. Oh, ini dibikin seragam ya? Dari seragam. Tapi ada model ya. Ada yang dimasak orang tua nggak? Jadi biar kelas ini sama orang tua. Nanti kita lihat. Ini yang masakin forum silaturahmi orang tua siswa. Tapi ada komponen yang harus beli. Menurut saya komponennya diambilnya terlalu banyak. Diambil beli sendok, diambil beli tempatnya, ya kan? Dan makannya dibikin seragam. Ini 15.000 hasil dikasih uangnya ke orang tuanya. Ini hasil masakannya. Ini beda-beda. Nah, ini saya ngasih uang 15.000 pada ibunya, dimasakin di rumah. Ini hasilnya. Wadah bawa sendiri. Tempatnya sendiri gratis. Kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Ini cukup nggak untuk anak-anak? Cukup, Pak. Jadi komponennya jangan pusing-pusing kayak pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya dalam setiap hari. Ini gagasannya Deddy Mulyadi ya, karena orang ribut makan siang gratis. Gagasan saya itu karena saya udah nerapin ini lama. Nah, inilah pola makan siang gratis tidak akan menjadi membebani negara dengan ragam interpretasi. Harus mikirin senok, mikirin segala macam. Saya mau orang kampung, rumusnya gampang. Kasihin aja ke orang tuanya uang, orang tuanya masak, beli rantang sendiri untuk selamanya. Selesai. Ayo. Jadi konsepnya tetap di orang tua Pak masaknya? Ini usulan saya, kan kebijakannya kebijakan nanti pemerintah pusat, ya kan? Dari berbagai simulasi, saya membuat simulasi sendiri idenya Deddy Mulyadi, yaitu
uang 15.000 berikan pada orang tuanya, nanti orang tuanya yang masak, saya yakin nanti plus susu tuh dapatnya. Dan hasilnya antara yang dimasakin kolektif di sekolah dengan yang dimasak orang tuanya jauh lebih baik dimasak orang tuanya. Ini contoh ya, dagingnya cukup, ayamnya cukup, ikannya cukup, telurnya cukup, buahnya cukup, plus dan selera anak-anak. Kan anak-anak itu lidahnya lidah masakan orang tua. Nah nanti kemudian orang tuanya jadi rajin bangun pagi karena dapat 15.000 untuk masak anaknya. Kalau anaknya 1, kalau anak yang disekolahin di SD-nya 5, berarti per hari dia 45.000 subsidi dari negara yang untuk masak orang tuanya. Piling saya ibu bapaknya ikut makan di situ. Saya tidak aneh dengan gagasan makan siang gratis karena dulu saya sudah mengajak orang tua siswa memasak untuk anaknya di sekolah, dan saya waktu itu sekolah mensubsidi telur dan susu. Ini makan siang yang gratis yang beneran, nggak usah pikirin kementerian, nggak usah pikirin anggaran gitu. Nggak usah 71 triliun ya. Saya bilang ya, kalau saya kasih usul gitu ya, ada teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo makan siang yang dong. bergizi. Pasti bergizi dong. Ada teman yang memang teman yang di pemerintah juga. Itu menurut kamu gimana atasinya? Kita bingung loh, mau ngatur makan siang di semua sekolah seperti itu. Saya bilang, kalau saya langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50.000, kalau dia punya 3 anak dapat 150.000. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging, ada apa gitu ya. Kalau enggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian, urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya, dapat 150.000 nih buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua, mak bapaknya makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma masalahnya kalau kayak gitu mungkin yang mau jadi supplier nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok orang nggak suka. Ini praktis, apa yang susah? Kayak bisa kayak gitu loh. Semoga saja kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang menguntungkan rakyat bisa didukung oleh berbagai macam elemen agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memajukan warga Jawa Barat. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arlan Family. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.